Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E7 dan 8 akan mempresentasikan hasil praktikum mikrobiologi dan parasitologi kami. Adapun anggota dari kelompok ini adalah Hat Fajri Akbar dengan NIM 2261358, Zahra Eka Fitri Arafa 2261359, Nadia Vega 2261360, Widat Naura Nabigo Yaslik 2261361, dan Fatan Ainur Rofiq Gimnasia 2261362. Adapun alat dan bahannya, yang pertama neraca alitik, kedua stir plate, 3 autoclave, 4 biosafety kabinet, 5 inkubator, 6 gelas ukur, 7 wadah media atau gelas ukur, 8 spatula, 9 tabung reaksi, 10 cawan Petri, 11 tabung reaksi, 12 Erlenmeyer, 13 lampu spiritus atau Bunsen, 13 OC, 14 nutrien broth, 15 nutrien agar, 16 aquades, 17 alkohol. Ketiga yaitu cara kerja. Yang pertama, menggunakan APD. Ganti sepatu dengan alas kaki bersih dan tertutup yang disediakan oleh laboratorium. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, mengenakan APD seperti jas lab, sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Pastikan masker menutupi mulut dan hidung dengan rapat. Dan juga pastikan juga jas lab menutupi badan dan lengan dengan rapat. Yang keempat, yaitu kenakan sarung tangan sesuai ukuran dan pastikan seluruh bagian tangan tertutup rapat. Yang kelima, periksa di depan cermin untuk memastikan semua APD dipakai dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penanganan BSC. Yang pertama, nyalakan lampu ultraviolet. Setelah 15-30 menit, matikan lampu ultraviolet. Dan kemudian buka kaca penutup kabinet, lalu nyalakan lampu dan peniupnya. Kemudian setelah itu, semprotkan meja kabinet menggunakan alkohol 70% di semua sisi, lalu usap ke arah luar kabinet. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan media. Yang pertama, kita akan melakukan periksa petunjuk media pada label media, kemudian ukur dalam gelas ukur, tempatkan pengadu dalam labu ukur. Yang keempat, timbang media dan tuangkan media ke dalam labu lalu tambahkan air. Kemudian setelah itu tempatkan labu di atas pelat pengadu, pastikan media larut. Kemudian lapisi labu dengan aluminium foil dan diberi label dan diletakkan di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu keluarkan media, taruh di atas piringan, tunggu hingga dingin hingga 45 derajat Celcius, kemudian tuangkan media ke dalam cawan Petri sebanyak kurang lebih 50 menit. Yang keempat yaitu kultur bakteri. Pada yang percobaan yang pertama ini yaitu broth to broth. Yang pertama dilakukan panaskan OC sampai membara. Buka tabung berisi biakan bakteri dan panaskan tutup tabung di atas api. Setelah itu celupkan OC ke dalam biakan bakteri dan pastikan panaskan tutup tabung reaksi di atas api lalu tutup kembali. Kemudian buka tabung reaksi berisi media baru dan panaskan tutup tabung di atas api. Masukkan OC ke dalam media baru dan panaskan tutup tabung reaksi di atas api dan tutup. Kemudian panaskan OC sampai membara dan lakukan inkubasi biakan bakteri pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian yang kedua yaitu broth to plate. Yang pertama yaitu panaskan OC sampai membara. Kemudian buka tabung berisi biakan bakteri dan panaskan tutup tabung di atas api. Setelah itu celupkan OC ke dalam biakan bakteri dan panaskan tutup tabung reaksi di atas api lalu tutup kembali. Setelah itu buka tutup cawan Petri, goreskan OC pada permukaan media lalu tutup kembali. Panaskan OC sampai membara dan diinkubasi biakan bakteri pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Itu bisa dilakukan pada broth to plate maupun broth to seal. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan higienis, steril, teknik aseptis, dan dekontaminasi. Steril yaitu proses membunuh mikroorganisme dalam benda untuk menjaga agar tetap steril serta terhindar dari kontaminasi. Dekontaminasi adalah proses menghilangkan tingkat kontaminasi untuk mencegah terjadinya penyebaran kontaminasi. Teknik aseptis adalah upaya menjaga sterilisasi ketika menangani mikroorganisme dan mencegah kontaminasi. Higienis adalah kondisi atau praktik mendukung kesehatan atau kebersihan serta dalam mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi. Selanjutnya, prinsip kerja dari
seperti kabinet, autoklaf, dan inkubator. Inkubator prinsipnya yaitu alat yang menyediakan kondisi temperatur yang dapat melakukan pertumbuhan dan memiliki alat pengatur suhu, sehingga dapat diatur sesuai biakan. BSC yaitu menciptakan aliran masuk udara untuk melindungi sampel biologis. Sterilisasinya menggunakan sinar UV dan untuk menyaring bakterinya menggunakan HEPA filter. Autoklaf, alat yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda ataupun media dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi, yaitu 121 derajat Celcius selama 17 menit. Jelaskan tujuan pemindah biakan bakteri berikut ini. Yang pertama, broth to broth bertujuan untuk memindahkan bakteri ke media atau tempat baru untuk memperoleh populasi bakteri yang telah dikulturkan. Yang kedua, saline to saline bertujuan untuk mengawetkan bakteri atau menyimpan bakteri agar lebih awet. Yang ketiga, broth to plate bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengamati klasifikasi pertumbuhan bakteri pada media. Dalam teknik pemindah biakan terdapat beberapa teknik aseptis yang diterapkan selama bekerja. Jelaskan langkah apa saja yang dilakukan serta tujuannya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk mengurangi kontaminasi. Yang kedua, menggunakan APD untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, menggunakan BSC atau biosafety cabinet dalam melakukan kultur bakteri agar tidak terkontaminasi. Yang keempat, menggunakan sepatu tertutup agar menghindari paparan langsung dari bakteri. Bagaimana cara menentukan hasil pemindah biakan bakteri yang baik? Kriteria apa saja yang harus dipenuhi, baik broth to broth, saline to saline, dan broth to plate. Dengan melihat morfologi koloni yang terdapat setelah dilakukan metode pemindahan bakteri seperti bentuk, warna, dan terdapat pertumbuhan atau kontaminasi. Kriteria yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, broth, terdapat keruhan atau endapan pada media dan tidak terjadi kontaminan. Yang kedua, saline dan plate. Pada bekas goresan OC terjadi pertumbuhan dan tidak terdapat kontaminan. Berikutnya adalah hasil kultur bakteri S. aureus. Jadi ini adalah gambar sebelum inkubasi di mana warna media berwarna bening dan jernih. Untuk sesudah inkubasi, warna medianya berubah menjadi keruh dan terdapat endapan yang menandakan adanya bakteri dan terlihat tidak ada kontaminan. Dapat disimpulkan bahwa kultur bakteri S. aureus berhasil. Selanjutnya, hasil kultur bakteri S. aureus dengan metode saline to broth. Sebelum inkubasi, saline masih terlihat biasa, belum terdapat bakteri. Untuk sesudah inkubasi, saline sudah terlihat ada bakteri ditandai dengan adanya garis kuning di bekas goresan OC. Disimpulkan bahwa hasil kultur berhasil. Kemudian hasil kultur bakteri S. aureus dengan metode broth to plate. Sebelum inkubasi, plate terlihat biasa, belum terdapat bakteri. Sesudah plate terlihat ada bakteri yang ditandai dengan adanya garis kuning di bekas goresan OC. Disimpulkan bahwa hasil kultur berhasil. Berikutnya hasil kultur bakteri E. coli. Pada metode saline to broth, sebelum inkubasi, warna media berwarna bening dan jernih. Setelah inkubasi, warna media berwarna keruh yang menandakan adanya bakteri dan terlihat tidak ada kontaminan. Disimpulkan bahwa hasil kultur berhasil. Selanjutnya hasil kultur bakteri E. coli, metode plant to saline. Sebelum inkubasi, saline masih terlihat biasa saja, belum terlihat bakteri. Sesudah inkubasi, saline sudah terlihat adanya bakteri yang ditandai dengan adanya garis kuning di bekas goresan OC, dan disimpulkan bahwa hasil kultur berhasil. Kemudian hasil kultur bakteri E. coli dengan metode broth to plate. Sebelum inkubasi, plate terlihat biasa saja, belum terdapat bakteri. Sesudah plate sudah terlihat ada bakteri yang ditandai dengan adanya garis kuning di bekas goresan. Disimpulkan bahwa hasil kultur berhasil. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan kultur bakteri yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasilnya berhasil. Keberhasilan ditandai dengan adanya perubahan warna yang menjadi keruh dan terdapat endapan pada dasar dengan metode broth. Sedangkan pada plate atau saline dapat dilihat dari permukaan media yang dapat bakteri kuning pada bekas goresan OC. Demikianlah hasil